turun, saya tunggu-tunggu nggak naik-naik lagi Beraka News. Dan sorry to say, ya, saya memang belum mendapatkan bukti apa-apa tentang case-nya Layak RK. Belum mendapatkan bukti apa-apa. Walaupun ada laporan 2 orang apologet dan itu pun tidak sebut nama, hanya mengatakan yang ada di Medan dan yang ada di Kupang, kan gitu. Saya nggak tahu, Bang RK di Kupang kah? Enggak, saya di Flores. Oh, di Flores. Oke, puji Tuhan, berarti nggak itu. Jadi gini Bang RK, saya kan pernah belajar di dunia intelijen. Jadi saya pernah belajar satu ilmu namanya elisitasi. Elisitasi itu adalah gaya orang bertanya, berbicara untuk mencari informasi. Gitu ya, Bang RK. Jadi apa yang saya lakukan tadi di Congor, di Komalnya si Congor seperti itu. Saya hanya mau mencari informasi apakah tuduhan itu benar. Jadi kalau di dunia hukum itu kan ada ajas praduga tak bersalah, betul? Nah, saya pakai logika terbalik dari logika hukum itu. Saya pakai ajas praduga memang bersalah gitu. Sehingga ketika itu nanti dibuktikan ternyata tidak bersalah, iya kan? Artinya kan yang kita cari kan tujuannya kan pembuktian, betul nggak? Pembuktian. Jadi saya sejak bergabung sama Kak Reda Marbun, saya lakukan itu dan saya kejar dan ternyata banyak yang bersalah, kan gitu kan? Banyak yang bersalah dan puji Tuhannya ketika itu sudah kami lakukan pembuktian, gitu. Jadi untuk pertama sekali ini saya mau berstatement kepada Layak RK dan Ito Sarah. Saya salut untuk kalian berdua, ya, kalian sudah berani naik ke Komal Herder ini, kan gitu, karena bagi saya nggak mudah untuk berbicara di Komal Herder ini. Dan seperti apa yang dibilang Bang Ibnu Kulum, ya kita pertimbangan kita atau analisa kita sekarang 50-50. 50 kita percaya Bang RK tidak melakukan hal itu, 50 lagi kita percaya Bang RK melakukan itu. Tapi kalau si Putri naik dan ini bisa kita klarifikasi, apalagi kalau kita deteksi kata itu Sarah, si Putri itu ada di Bandung, ya kan? Tadi Pak Pargolang tadi itu di Bandung itu tadi. Itu bisa kita eksekusi. Dan mau dimanapun dia bisa dieksekusi. Hanya saja Layak RK yang saya mau sampaikan, dan tadi saya juga nggak melihat, ya, sorry to say, saya nggak melihat, nanti boleh dijawab, tapi kalaupun nggak mau dijawab nggak apa-apa, gitu ya. Artinya gini, contoh tadi kan si Putri itu kan minta duit apa segala macam, kayak memeras gitu. Kira-kira ini pertanyaan pertama, kira-kira ketika kalian kirim duit, kalian kirimnya kemana? By rekening kah atau e-wallet kah atau gimana gitu? Atau bisa langsung dijawab Bang RK? Silakan. Oke. Biasanya istri saya, Kak Sarah ini, ya, bisa kan komunikasi dengan teman-teman di Australia, ya, ada yang kirim langsung, ya, dari teman dari Australia bisa kirim langsung, atau biasanya istri saya ini mentransfer dia ke rekening mandiri atas nama laki-laki, yaitu namanya Ivan Fauzi. Fauzi ya, Ivan Fauzi ya, oke, Ivan Fauzi. Ivan Fauzi. Ya, dan semuanya ditransfer via rekening ya? Dia via rekening. Gak ada yang via e-wallet atau apa gitu ya? Ya, nggak ada. Oke. Baik. Gini Bintang, Ya, sebentar silakan. Bintang, boleh saya potong ya? Mungkin saya paham ya maksud Bintang untuk menggiring ke arah penggalian data ya. Tapi untuk sejauh ini menurut saya belum ya, karena poin-poin dari Putri belum ada, dari pihak Breaking juga belum ada. Alangkah baiknya kita tunggu. Maka dari itu kan kita kan menanti dari tadi, gitu ya. Jadi RK pun sudah siap, bukan omon-omon aja tentang ya bisa dikategorikan pemerasan, kirim saya uang 20 juta baru saya nggak ganggu lagi kamu. Gitu ya RK ya, kurang lebih ya Kak ya.
Nah, itu semua data-datanya sudah disiapkan oleh si RK dan siap untuk diklarifikasi di forum ini. Jadi ya kita harapkan dari pihak Putri, karena mengingat ya VT-VT ini kan berkembangnya kan di medsos ini informasi yang tidak tahu kebenarannya. Betul apa yang dikatakan Bintang. Di sini tidak ada pembelaan kepada RK, pembelaan kepada Putri. Tapi alangkah baiknya semuanya diluruskan di sini sesuai data. Itu aja dari saya. Siap. Ya. Seperti yang saya bilang tadi Bang, kan kita kan sambil nunggu Putri nih, ya kan. Dan saya bilang juga tadi bahwa Komal Kareda ini kan lebih kepada pembuktian, kan begitu, supaya clear and clean, gitu ya. Dan juga kita jangan salah ya teman-teman. Kita ini apologet Kristen sedang dikerjain. Tadi saya sudah laporkan kepada Kak Reda. Sekarang ada gerakan, dan gerakannya ini punya donatur besar. Itu di belakang RT 6. Salah satunya tahu siapa? Chaplin. Mereka sekarang sedang mendesain sebuah pola yang dilakukan terhadap anak Batak dulu, yaitu untuk apologet yang sudah open camp, yang sudah datanya disebar, gitu ya teman-teman ya, untuk dikriminalisasi. Alasannya apa? Alasannya supaya Indonesia lebih kondusif. Tapi bagi saya itu hanya sekedar alasan untuk menutupi kebodohan, menutupi jahiliyahnya agama Islam. Oke. Jadi mohon sambil kita menunggu dan kita pancing ini si Putri supaya naik. Jadi tadi satu data terbuka, ternyata selama ini Bang Lai RK transfer duit bukan atas nama Putri, ternyata pakai atas nama Ivan Fauji, dan Ivan Fauji itu tuh tidak familiar di nama-nama orang Kristen. Betul nggak teman-teman? Betul. Nggak familiar. Jadi dari sini kita sudah lihat polanya kan. Dari sini kita sudah lihat modusnya. Dari sini kita sudah tapi kita belum membenarkan 100% Bang Lai RK sama Ito Sara. Tapi paling tidak dari transferan ini ada yang janggal, betul nggak teman-teman? Betul. Nah ini cara kita kerja, teman-teman. Jadi kalau saya ada yang bilang nih, Bintang Anda bukan penyidik. Sorry, di Komal Herder saya penyidik. Kawan-kawan, saya akan gunakan kemampuan saya untuk membuat masalah ini terang benderang. Karena selama 1 bulan ini saya sudah cari-cari dan ternyata saya tidak dapatkan apa-apa, kan begitu. Dan puji Tuhan, ini Bang RK punya jiwa kesatria. Dia naik di room ini untuk menyelesaikan seluruhnya. Dan ingat kawan-kawan, seperti yang saya bilang tadi, di balik layar ada kekuatan besar, terorganisir, terstruktur, masif dan sistematis untuk menghancurkan dunia apologet Kristen, gitu ya. Dan parahnya lagi ada 6 orang Kristen yang ikut di dalam gerakan itu dan disinyalir mereka dibayar. Nah untungnya yang 6 orang itu saya sudah lihat nggak ada nama Bang RK, nggak ada nama Lai RK. Malah kayaknya ini masalah memang didesain juga untuk menjatuhkan Lai RK, gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini kita mau terbuka. Di sini artinya tadi saya hanya bergumam-gumam saja di Congor. Bahkan ya saya lebih cenderung menuduh RK, kan gitu kan, supaya apa? Supaya ini bisa kita selesaikan. Dan puji Tuhan tadi Kak Reda langsung gelisah, dia resah dan gelisah, naik dia di Congor di Komal Congor itu. Dan puji Tuhan begitu turun langsung buka Komal dan langsung mungkin menghubungi Bang RK atau Bang RK yang menghubungi Kak Reda, saya kurang tahu karena kami tadi nggak ada briefing. Betul tadi kata Kak Reda, kami tidak ada briefing tadi, langsung dikerjakan di lapangan. Begitu ya teman-teman. Begitu dulu Kak Reda. Terima kasih Kak.
boleh saya nambahin? Ibnu Kulum, biar Ibnu Kulum turun dulu supaya bergantian, supaya tetap ada satu. Silakan. Siap, Ibnu. siap. Oke, Ya. oke. Sebentar ya, Kong Yun. Oh, tadi dia mau bicara, langsung turun. Ya 30 menitnya, 40 menitnya, nggak naik-naik, nggak akan berani naik dia. Iya, betul. Kong Yun, sebentar. Mbak Dek Lucy Dai, Pak, sebentar ya. Kong Yun, silakan. Kong Yin. Susah kali aku Ya, saya bacanya. sampaikan. Ya, Kongin. Kong Yin. Sebelum saya turun gini, Bang RK, ternyata kita pernah satu pulau. Saya dari ND, papi saya dari ND, papa pernah tinggal di Moni. Jadi kita pernah tinggal di Moni, ke Kalemoto juga, di Momere kami pernah tinggal di sana. Oh Ya, iya, dekat berarti dengan saya. deket ya. Ha. Tadi Nah, mau teman-teman, mere, Momere. Kita tapi tinggal di saya sering Momere. bolak-balik ND untuk pelayanan di ND. Oh, puji Tuhan. Ya. Yang ada di depan di Momere, ada depan pom bensin itu ada tukang jahit, itu kita punya saudara di sana. Pom bensin mana itu, Abang? Pom bensin di Momere yang di belakang pom bensin ada pantai. Oh, iya betul. Jadi Hotel Sakura itu maju lagi, sebelah kiri ada pom bensin, nah kita di depannya. Ya. Oh, kita pernah tinggal di sana. Ya. Nah ini, teman-teman begini ya, kita ini laki-laki itu tidak semuanya sehebat Yusuf. Daud pun bisa jatuh. Ya, termasuk kalau teman-teman menyudutkan Bang RK dan sebagainya, oke lah kita katakan saja paling terburuk beliau jatuh. Tetapi kalau beliau itu bertobat, ya Tuhan bisa pakai kembali seperti Daud. Yang menjadi problemnya ini kan digoreng kan. Dikompor-kompori, dipanas-panasi. Ya, dibuat berita ini juga harus transfer. Tadi ada pertanyaan, kenapa kok harus transfer? Itu transfer siapa? Kita tidak tahu peristiwa yang terjadi di sana sampai Bang RK harus mentransfer, kita tidak pernah paham hal itu. Udah Tetapi dijelasin sih tadi. Kung Win, Iya, udah betul. dijelasin tadi, Iya, udah dijelasin tadi. Nah, Sudah. betul. Tetapi ya akhirnya jadi asumsi kita liar itu langsung mendiskreditkan. Dan ini semakin digoreng. Dan teman-teman saya juga sudah dapat informasinya bahwa di belakang APII itu memang JK. Ya, karena Bang Suma pernah ada di barisan Iya, Chaplin. Iya, Chaplin itu. Ya, karena ada foto barengnya Bang Set itu dengan HR. Ya, yang membuat kalimat buatlah fitnah-fitnah yang bisa diterima di masyarakat. Nah itu. Nah, jadi teman-teman kita di sini juga lebih waspada. Ya, lebih waspada, tetapi ingat ya, lawan kita bukan darah dan daging. Lawan kita tetap penguasa-penguasa di udara. Hati-hati. Jangan sampai terpantau. Jangan sampai terpancing maksud saya. Ya, kasusnya Putri yang tidak berani mengklarifikasi di sini tidak gentle. Kalau Bang RK sudah gentle, dia tampil dengan on-cam dan sampaikan kalau memang terjadi kesalahan seperti itu, kalian bentuknya memeras. Gentle juga lah, kalau ini sebuah modus. Karena cara-cara kalian seperti ini menggunakan wanita untuk menjatuhkan, itu bukan cara baru, itu udah cara lama yang sudah dipakai. Gitu. Nah ini hati-hati. Ya ngaku-ngaku murtadin lah, ngaku-ngaku apalah dan sebagainya lah, itu sudah sama itu, apalagi jual-jual kasihan. Bang RK, aku nggak punya duit Bang RK. Tersentuhlah hatinya, ditransferlah kau. Gini, banyak kali cerita-cerita yang model-model begitu, gitu loh. Saya pun ngalami, saya pun kena pantau. Gitu loh teman-teman. Ya teman-teman tetap berdoa jangan sampai mengalami yang namanya anak bata. Sudah kalau politisi bermain, yang benar pun kau akan jadi salah. Percaya sama saya. Kalian benar pun kalian akan jadi salah. Apalagi salah tambah digoreng kita. Betul. Ya, itu aja dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Kak Lidi, Tuhan Yesus berkati ya. Saya izin pamit Kak Reda. Semuanya God bless you. Iya. God bless you, Pak. Dek Lucy, masih ada bintang? Lucy sedang Nanti Kak. Oke, silakan Dek Lucy, silakan. Oke, selamat sore, salam semua, salam Bang RK, salam Asara dan semuanya, Kak Reda, Bang Bintang Laut, PJ, Serambi, apa ini, Serambi belakang. Bang PG, namaku Bintang Laut, Bang PG Bintang Laut. Aku bilang apa tadi? Cari sambil bawa mobil ya. Bintang Laut, Baik. aku udah bilang. Iya, aku apa bilangnya? Dia manggil PG aja Peg gitu, lama di London kayaknya Kak Lidi.
Iya, iya, iya. Aku lagi di jalan soalnya ya teman-teman. Jadi tidak kebetulan saya tuh tadi memang pagi lihat FYP beritanya tentang Bang RK ya. Tapi saya tidak mau membahas lebih dalam. Saya hanya menanggapi lewat kacamata hukum. Karena kebetulan saya ini lawyer Bapak Ibu. Tapi 5 tahun ini saya tanggalkan kelawyeran saya untuk melayani Tuhan. Tapi tadi terbesit sama saya ini kalau udah gunjrang ya. Apa saya harus ambil jubah ke advokatan saya lagi dan saya kerahkan semua advokat Kristen untuk kita backup bersama-sama, karena kebetulan saya juga punya beberapa organisasi ya, karena kita ini memang minoritas nih teman-teman, agak susah kalau kita menghadapi orang-orang mereka-mereka yang memang tidak ingin kita berkembang. Saya setuju tadi dengan Bang Bintang ya, bahwasanya kalau saja ada para apologet yang sudah mulai naik daun dan sudah meresahkan bagi kaum seberang, itu pasti mereka cari cara untuk bagaimana caranya agar orang itu jangan sampai terlihat kembali. Bahkan mungkin kalau ada yang beberapa tahu bagaimana saya setahun yang lalu, saya pun padahal saya sama sekali jarang sekali saya membahas, kalau jarang berarti ada ya, itu pun kalau ada saya tidak pernah membongkar-bongkar tentang pengajaran-pengajaran agama lama saya, itu semua pasti tahu ya. Karena apa? Bukan karena takut, lebih kepada memang saya berhikmat, konteksnya saya seorang perempuan, single parent, jadi saya fokusnya untuk ke depan dengan iman saya yang baru gitu. Itu aja mereka cari celah untuk bagaimana cara menumbangkan saya. Jadi tahun lalu 2024 itu saya pernah kena juga, dan itu bukan cuma sekedar laporan, saya udah BAP bolak-balik Polda ya. Kenapa tidak booming? Itulah Tuhan bantu. Kalau sampai booming itu bakalan menjadi bola salju. Kalau udah jadi bola salju, konteksnya udah bukan lagi hukum apapun yang kesalahan saya, lebih kepada hukum yang mereka mau gitu, teman-teman. Itu yang terjadi. Jadi saya berpesan, ada baiknya juga sih ya teman-teman nih, Kak Reda dan teman-teman ada membuat sebuah komunitas untuk berbicara. Tapi ada baiknya memang ada dari sisi hukumnya yang memang kalau bisa jangan dinaikkan gitu. Nanti saya selama ini kan tidak mau telepon Kak Reda, nanti saya telepon ya Kak Reda. Jadi mungkin memang harus mulai bergerak untuk melindungi teman-teman yang mempunyai hak yang sama, karena kan apologet Kristen dengan mereka juga yang mempunyai hak yang sama berbicara, bukan berarti kita punya hak yang sama sehingga kita saling menjatuhkan, bahkan nggak punya hikmat. Itu kan berbeda ya. Saya yakin semua apologet Kristen harusnya punya hikmat untuk cara menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau bicara tentang kasusnya Bang RK, walaupun saya hanya sepintas, tapi saya yakin ya, yang tadi dimaksud oleh Bang Bintang Daud praduga tak bersalah, atau Bang Daud bilang praduga bersalah, nggak ada Bang, di hukum nggak ada praduga bersalah, adanya praduga tak bersalah. Nah, Ya saya pakai intinya saya pakai yang kebalikannya Bunda. ya itu dalam dunia yang kita mau, tapi dalam dunia hukum tidak ada. Jadi intinya gini, berarti ini jatuhnya udah kriminalisasi. Karena apa? Sudah pemerasan, sudah pencemaran nama baik. Kalau memang itu yang terjadi, ada bukti-buktinya tentang pengiriman uang, lalu ada buktinya tentang tadi ada Bang. Putus Dek Lucy, kayaknya sinyal. Macet Kak, macet Bunda, macet. Sinyal itu jaringan kayaknya, jaringan lagi di jalan itu kayaknya. Ya. Oh, jaringan kayaknya ya. Jadi, oke, sambil menunggu kita teman-teman. Ada kokoal, Kak. Ada Oh. Koko Al nih ya, Koko Al mungkin ada sedikit tambahan ya, yang lupa mungkin. saya. Sorry. Silakan. Silakan brother, silakan brother. Shalom Bang Shalom, Erka, shalom. Shalom. host, Bang PG, Bang Bintang semua shalom. Ya, shalom. Damai sejahtera semua ya. Ya saya jujur ya, pertama-tama saya tuh ngefans sama Bang Erka nih dari awal mengikuti narasi dia, salut. Karena apologet ini juga
mengorbankan banyak hal di balik semua apa yang dia lakukan. Orang melihat kesuksesan dia, populer segala macam, tetapi tidak tahu apa yang proses yang dijalani. Nah, menanggapi langsung to the point aja Bang RK tentang yang beredar sekarang. Kebetulan saya teman-teman dari Berakin News juga. Yang perlu digarisbawahi, saya tidak membela, saya berusaha netral, dan harus digarisbawahi juga bahwa tujuan dari Berakin News ini juga bukan tebang pilih. Jadi memang di situ Berakin News berusaha netral dan mengambil dari sumber-sumber yang mereka dapat seperti itu. Nah, justru yang tadi ada pertanyaan, kenapa yang kan ada narasi dari Bang RK akan melaporkan fitnahan untuk Berakin News dan teman-teman ini. Sedangkan yang memblow up, yang membuat FYP sebelum Berakin News itu ada beberapa dari apologet RT06 begitu. Itu salah satunya ya. Jadi mohon digarisbawahi bahwa Berakin News tidak tebang pilih, tidak ada sentimental, tetapi berusaha menyampaikan jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Nah, itu salah satunya seperti itu. Nah, langsung to the point, kemarin ada yang menarasikan, mungkin kami nanti ada rekamannya juga, menarasikan bahwa memang betul Bang RK pernah mentransfer 30 juta, tetapi memang itu untuk membantu si oknum yang mengaku menjadi korban, dan tetapi oknum yang abang sudah bantu ini mengaku bahwa 30 juta ini untuk karena ya si korban mengaku sedang apa yang disampaikan itu sedang Oke, saya omong aja biar tidak panjang kali lebar gitu, Bang. Ya, lanjut, silakan. Sebentar, Silakan. Silakan Karina. Mohon maaf, saya kenapa turun ya? Itu sinyal Saya kayaknya kenapa sama tuh? Dek Oh iya, Lucy. enggak, oke, sebentar ya, sedikit lagi aja buat saya. Sabar Kak, biar kita Kalau selesaikan seperti Kak ini- Didi dengan Koal ini. Iya, oke, sebentar RK. Jadi intinya adalah sebenarnya bicara-bicara apapun kalian yang ada di sini, karena tidak bergerak di belakang layar, percuma. Karena kalau misalnya Bang RK ingin menyelesaikan secara hukum, sudah jelas bisa ya. Karena secara pidana itu jelas dapat. Jangan bicara tentang apologiat, bicara tentang pribadi. Karena pemerasan ada bukti-buktinya, Bang RK sebutkan bukti-buktinya dan lain sebagainya. Lalu tadi nomor rekening sudah jelas, atas nama siapa dan lain sebagainya, itu sudah jelas bisa dilakukan, bisa ditindaklanjuti secara hukum gitu aja Bang RK. Jadi intinya saya cuma satu, mau berpesan buat semua para apologiat di Indonesia dari awal ya. Saya bergerak di medsos, saya cuma bilang berhati-hati, kita ini ada di negara Konoha. Jangan pada saat kita sudah merasa viewer kita banyak, lalu kita dilulukan, nah kita suka lupa diri nih. Ya, kita lupa diri, lalu kita sudah mulai menghina, tanpa disadari kita tuh sudah mulai membawa-bawa konteksnya lebih kayak nyinyir gitu. Nah itu sebenarnya itu juga bisa dipidanakan. Jadi intinya saya cuma minta berpesan sama semua para apologiat, berhati-hati dalam berapologiat. Balik lagi tentang bagaimana cara berapologiat. Kalian tetap berapologiat dengan tujuan kepada kebenaran firman Tuhan. Mereka jengkang-jengking kok, nggak usah jelek-jelekin agama lain. Kecuali mereka bertanya, kalian jawab seperti yang Bang RK suka lakukan ya. Tapi tetap sih saya pikir Bang RK juga sebenarnya agak danger menurut aku ya. Saya pikir Bang RK siapa yang backup nih, kok berani banget, jujur ya Bang RK ya. Kalau saya secara pribadi ya, saya pikir Bang RK ini ada yang backup karena terlalu berani buat saya. Menurut saya terlalu berani. Ya, jadi intinya itu saja ya teman-teman. Dan selanjutnya emang saya pingin juga sih dengar langsung dari Bang RK tuduhan-tuduhan yang diberikan, walaupun tadi udah dikatakan kalau boleh diulang lagi karena saya belum dengar ya. Oke, gitu aja, silakan, saya mau dengar. Jadi gini Silakan Koal. Gimana kok? Tadi dilanjut kok. Tentang poin yang 30 juta. Iya, jadi memang ada tuduhan. sebentar Koko Al, Ya, Kak. sebentar, close dulu, di mute dulu ya. Untuk pembuktian tentang transfer itu akan dilakukan di kantor hukum ya, di kantor polisi. Tidak boleh di TikTok ini. Percuma mulut kita di sini berbusa sampai ke ingus, sampai ke kuping, gak ada artinya. Karena itu siap dibuktikan oleh seorang
RK dan juga istri, ya. Jadi itu tidak butuh di sini karena kalau dari di posting-posting itu bisa diedit, itu bisa di apa. Jadi tolong ya, please ya, you can understand my opinion ya. Jangan sampai saya agak-agak naik tensi sedikit. Itu tidak boleh ya. Untuk oke, kalau misalnya di sini Koko Al untuk mewakili breaking news ya. Oke, sumber-sumber info yang kalian dapatkan di sana karena ini sudah ada RK bersama istri dan si Putri tidak hadir di sini, tolong di close. Hanya itu pesan saya, ya. Sudah cukup di sini hari ini di close, ya. Untuk yang menyangkut LP ataupun apapun itu nanti di balik layar itu kami lakukan, kami tidak akan mempublish di sini juga dan tidak perlu juga karena kami ini bukan babu kalian yang harus melapor-melapor kepada kalian, ya. Emang lu siapa? Harus gua melapor-melapor kepada kalian? Gak perlu. Saya di sini bertiktok itu bukan mau cari koin dan tidak mencari donasi. Ya, saya hanya seorang pemerhati terhadap kekristenan karena saya mengasihi Konoha. Itu ya. Jadi buat Koko Al, silahkan bernarasi untuk misalnya kalau ada kemarin keteledoran ataupun sudah terlanjur memposting sesuatu yang tidak sesuai dengan bukti-bukti yang ada di seorang RK, itu tolong di close aja, itu aja bro. Kami tidak akan misalnya mau di LP kan itu breaking news atau apapun itu. No, kita saudara teman-teman ya. Kita saudara bro, tidak ada itu. Kita statement tadi itu tidak ada. Mungkin kalau ada di bawah, ya, atau di bawah typingan-typingan, itu kan netizen terhormat, tercinta, dan ter-up to date. Setuju, Silakan. setuju Reda. Saya setuju. Saya akan tanggapi sedikit. Kalau untuk makanya saya juga melihat postingan kalau saya tidak ikut-ikut posting ya, ini dari saya pun juga, dan Berakin News belum ada membuka channel seperti ini. Justru konsep dari Berakin News juga mirip juga sama seperti yang Kak Reda lakukan sekarang untuk mengklarifikasi supaya tidak terjadi salah paham. Nah, jadi saya tegaskan, narasi 30 juta tadi bukan dari Berakin News, itu harus digarisbawahi. Tetapi yang pengikut dari Bang RK yang mendengarkan narasi Bang RK, justru dia pun pendukung Bang RK. Jadi dia menarasikan bahwa Bang RK memang betul mentransfer 30 juta untuk membantu, tetapi dijadikan fitnah 30 juta ini untuk menggagalkan kandungan dari si korban. Ini yang jadi narasinya. Dan itu dikonfirmasi dengan beberapa lagi pendukung Bang RK bahwa yang mentransfer itu adalah istri, tapi memang tidak disebutkan berapa yang ditransfer. Nah ini silakan mungkin kalau mau, kalau tidak juga tidak apa-apa, seperti yang disampaikan Kak Reda tadi bahwa tidak ada keharusan di sini. Ini supaya sebenarnya untuk kita ini tujuan kita supaya kami kan juga orang-orang Kristen yang mau juga apologet ini memberitakan firman Tuhan supaya banyak orang yang mengenal dan diselamatkan. Terima kasih. Silakan Bang Erta. Thank you. Silakan. Izin Kak Reda, Kak Reda Mungkin izin itu boleh? ya yang disampaikan sama Kok Al ya. Oke, silakan Kak Sarah ya. Untuk ya, Lanjut. kebetulan kalau untuk masalah kirim uang itu murni saya yang kirim untuk Putri, jadi saya sadar betul berapa nominal yang saya kirim ke Putri. Nominal paling besar hanya 5 juta dan itu pun dari teman-teman Kristen saat itu ketika membantu dia untuk cari kos-kosan dan untuk makan minum. Selebihnya itu hanya 200, 100, 200, 100. Setelah donasi dari Australia berhenti, itu kami punya uang pribadi kami yang membantu dia untuk makan minum. Jadi saya memang sudah menantang Putri, bahkan sebenarnya saya nggak mau ungkap ya. Bahkan tadi sempat ada yang membuat sebuah challenge ya, bagi siapa yang bisa membuktikan ini akan mendapatkan uang senilai 10 juta. Tapi ini sebenarnya saya nggak mau sampaikan. Jadi untuk yang menggoreng-goreng bilang transferan 30 juta, saya benar-benar sangat menantikan mana bukti transferannya. Terus kedua, masalah Bro Koal sempat singgung masalah menggugurkan ya. Ya, ini saya bilang ya, makanya saya bilang teman-teman kalau mau bernarasi ya ketemu aja kagak pernah. Ya, kalau memang orang itu bilang saya kalau orang itu bilang saya pernah bertemu dengan dia, ya naiklah sekarang ke sini.
ya naiklah sekarang ke sini dan kalau memang dia bilang dia hamil dan suruh saya menggugurkan, naik ke sini, buka kameranya, tunjuk mukanya, kasih alamatnya, ya biar omonganmu bisa dipertanggungjawabkan. Dan saya juga akan pertanggungjawabkan omongan saya di kantor polisi. Kalau saya terbukti salah, saya mengundurkan diri dari dunia apologet dan saya siap masuk penjara. Ya, saya seperti itu. Saya siap masuk penjara. Dan, karena gini, prinsip ya, saya memang bukan orang Batak, tapi istri saya mengajarkan budaya Batak. Harga diri, harga mati buat saya. Ya, itu pegangan. Mantap. Ya, itu harga diri, harga mati buat saya. Jadi kalau ada orang Kristen yang mau framing dan tidak tahu menahu masalah ini, ya saya bilang harga diri, harga mati saya kejar sampai lubang semut saya akan kejar. Ya, kamu berani memposting, ya membuat sebuah remis, ya berarti kamu tahu akun ini yang mengatakan dia hamil dan menggugurkan ini, kamu tahu. Ya saya tidak mau pusing, kita ngomong di kantor polisi. Seperti itu. Ingat harga diri, harga mati. Itu. Silakan Bang. Oke, aku mau tambahkan sedikit ya. Sebentar, Ini sebentar, untuk Ito, biar selesai dulu satu-satu itu. Sebentar, Ito Pargolang, silakan Koko Al ya. Biar selesai ya, Ito. Sorry. Ya. Buat Ya, ngomong, jangan menaikkan orang sembarangan, hanya saya yang menaikkan ya. Oke, silakan Koko Al.